Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 dari kelompok 1 NDH 05. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil learning journal mengenai materi ASN berakhlak yang saya pelajari pada hari ini. Kegiatan Latsar CPNS golongan 3 angkatan 5 dibuka pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode blended learning, terbagi menjadi sesi sinkronus dan asinkronus. Terdapat beberapa agenda materi serta penugasan baik individu maupun kelompok. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juli 2025, memasuki rangkaian pembelajaran agenda 2 dengan modul berjudul ASN berakhlak bersama Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah, SE, SIP, MM, MP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, fungsi ASN adalah yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian sementara itu, untuk tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada nilai-nilai dasar ASN atau yang disebut berakhlak, yaitu panduan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional. Adapun 7 nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun yang pertama berorientasi pada pelayanan, artinya adalah berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, akuntabel, artinya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. ASN harus menjunjung tinggi integritas, konsistensi, kejujuran, dan transparansi dalam bertugas. Selanjutnya, kompeten. Artinya adalah memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, menunjukkan kinerja terbaik, dan terus meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, harmonis. Yang dimaksud dengan harmonis adalah saling peduli terhadap sesama dan menghargai perbedaan, menerapkan sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, menolong tanpa pamrih, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Yang dimaksud dengan loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap ini dapat tercermin dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Selanjutnya, adaptif. Yang dimaksud dengan adaptif ini adalah untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sikap yang mencerminkan nilai ini adalah dengan kecepatan menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Yang dimaksud dengan kolaboratif ini adalah membangun kerjasama yang sinergis, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selain pembekalan materi, pada agenda ini juga diberikan beberapa penugasan untuk meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama, learning journal untuk materi pada hari ini, yaitu tentang ASN berakhlak. Yang kedua, pembuatan tahapan aktualisasi kegiatan. Yang ketiga, learning journal mengenai biografi tokoh panutan. Dan yang keempat, yaitu membuat learning journal mengenai keseluruhan materi pembelajaran agenda 2. Adapun pembelajaran dapat saya ambil pada hari ini, yaitu tentang betapa pentingnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian pelayanan yang bukan hanya sekedar formalitas atau sebatas pemenuhan standar birokrasi, namun sebagai jembatan yang membantu dan memudahkan masyarakat untuk setiap urusannya.
Pentingnya menerapkan pelayanan yang dilakukan dengan mata, hati, dan kepala, yaitu dengan melihat keadaan yang nyata, dengan dorongan hati nurani, dan dilaksanakan secara bijaksana. Demikian pemaparan saya tentang hasil Learning Journal mengenai ASN berakhlak pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.